Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang harfun nida berupa ya. Ya. Ya, wahai atau hai. Atau duhai, tergantung. Nah, untuk harfun nida ya, aturannya ada beberapa aturan main. Berbeda dengan ayyuha. Kalau ayyuha simple, satu aturan saja, yakni munadanya yang dipanggilnya harus menggunakan alif lam. Tetapi kalau ya, itu boleh menggunakan alif lam, boleh tidak. Ada variasi. Bagaimana variasinya? Kita bahas satu persatu. Pertama, ya thalibu, wahai mahasiswa. Yal ustadzu, boleh. Setelah ya, itu boleh menggunakan kata marifat. Marifatnya menggunakan alif lam. Ya thalibu. Oke ya. Terus yang kedua. Kalau at-thalibu kan marifatnya menggunakan alif lam. Nah, kalau ya itu marifatnya boleh menggunakan alif lam atau nama orang. Misalnya Muhammad. Muhammad kan asalnya Muhammadun. Asalnya Muhammadun bertanwin. Tapi kalau Muhammadun diawali al huruf ya, maka tanwinnya hilang. Jadi ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Gitu ya. At-thalibu marifat. Muhammadu juga marifat. Bedanya kalau at-thalibu marifatnya menggunakan alif lam. Kalau Muhammad marifatnya memang nama orang. Nah, berbeda dengan ayyuha. Kalau ayyuha nggak bisa. Nama orang Muhammad, ayyuha Muhammad nggak bisa. Tapi kalau at-thalibu bisa pakai ayyuha, ayyuha thalibu. Atau ya ayyuha thalibu. Nah, ini perbedaan yang pertama ya. Antara ya dengan ayyuha. Kalau ya, itu kata sesudahnya itu bisa marifat diawali oleh alif lam. Atau marifat merupakan nama orang. Nah, cuma nama orang yang semula bertanwin kayak Muhammadun, Aliyun, Zaidun, ketika diawali oleh ya, maka tanwinnya hilang. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Zaidu, ya Salihu, dan seterusnya. At-thalibu marifat, Muhammadu marifat. Jadi setelah ya, bisa menggunakan munadanya berupa marifat. Baik marifat yang diawali oleh alif lam maupun yang tidak diawali oleh alif lam karena berupa nama orang. Nama orang meskipun tidak ada alif lam di awalnya, tetapi tentu ma'rifat sudah diketahui. Dua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga setelah ya boleh nakiroh. Misalnya ya thalibu. Lihat, di sini di atas at-thalibu menggunakan alif lam. Marifat. Sedangkan yang nomor 3 ini setelah ya-nya tidak menggunakan alif lam, ya thalibu. Perhatikan. Thalibu ini tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam, sebuah isim harusnya bertanwin thalibun. Tetapi karena diawali oleh ya, maka tidak boleh ya thalibun, tapi tanwinnya hilang, tapi menjadi ya thalibu. Nah, dalam ilmu nahwu, kalau ada harfun nidaiyah, sesudahnya adalah kata yang tidak ada alif lam, berarti namanya nakiroh. Munadanya berarti nakiroh.
Nakiro itu artinya kata yang tidak ada alif lamnya ya. Nakiro. Tetapi nakirohnya, kalau ada ya ini, nakirohnya adalah nakiroh yang maksudah. Nakiroh maksudah. Disebut nakiroh karena kata tolibu tidak menggunakan alif lam. Dan disebut maksudah karena meskipun nakirah itu artinya tidak tertentu, tidak diketahui siapa orangnya, tetapi maksudah dituju. Misalnya nih, kalau kita misalnya di depan kita lihat ada beberapa mahasiswa. Nah, tapi kita tidak mengetahui siapa mahasiswa itu, siapa-siapanya. Terus kita mau memanggil satu dari mereka, merujuk kepada satu dari mereka. Misalnya seorang mahasiswa yang menggunakan kacamata misalnya ya. Nah, tetapi kita belum tahu siapa dia. Belum diketahui siapa dia, maka berarti nakiroh. Tetapi meskipun nakiroh tidak diketahui siapa dia, namanya siapa tidak jelas, belum tahu, tetapi kita menuju kepada satu orang, yakni yang berkacamata. Maka meskipun itu belum diketahui, tapi kalau kita sudah menuju, memaksudkan siapa yang kita mau panggil itu, orangnya sudah kita maksud, sudah kita tuju, maka munadanya menggunakan nakiroh maksudatun. Nakiroh tidak menggunakan alif lam, maksudah artinya orang yang dipanggilnya sudah dituju. Ada banyak mahasiswa, kita tidak tahu siapa mereka, namanya siapa-siapa tidak tahu, tapi kita memanggil salah satu dari mereka dan kita memaksudkan satu orang mahasiswa yang menggunakan kacamata, yang memakai kacamata. Maka menggunakan panggilannya adalah menggunakan munadanya merupakan nakiroh maksudah, yakni tidak menggunakan alif lam dan tidak boleh bertanwin. Sama dengan ini. Sama dengan ya Muhammadu. Jadi ya tolibu. Ya ustadu. Misalnya ada orang lain. Ya gulamu. Atau ada pedagang yang nggak tahu kita siapa namanya, tapi kita memaksudkan salah satu dari orang-orang pedagang di pasar misalnya, pedagangnya pedagang buah-buahan. Buah-buahnya pun buah mangga misalnya. Maka ya tajiru. Seperti itu. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, misalnya ya toliban fil fasli. Perhatikan. Ini toliban. Ya toliban. Toliban ini tidak ada alif lam. Berarti ini adalah nakiroh. Tetapi setelah kata toliban, ini ada kalimat atau ada dua kata fi sama al-fasli. Ya toliban fil fasli fi harful jar, al-fasli majrur. Fi harf jar, al-fasli majrur, berarti jar majrur. Kalau ada kata gabungan antara jar sama majrur, itu dalam ilmu nahwu disebut dengan syibhul jumlati. Syibhul jumlah. Mirip kalimat. Bukan kalimat, tetapi mirip kalimat. Karena ada dua kata. Kalau ada dua kata, yang satu huruf jar, yang kedua majrur, maka dalam ilmu nahwu disebut dengan syibhul jumlati. Syibhul jumlah. Mirip kalimat. Nah, kita lihat kalimat ini. Ya toliban fil fasli. Ya toliban fil fasli ini, toliban itu nakiroh. Nakiroh. Tidak tertentu, tidak ada alif lam. Nah, ini ada gabungan setelah kata toliban, ada fil fasli. Ya toliban fil fasli. Wahai seorang mahasiswa yang ada di kelas. Nah, rangkaian kalimat toliban fil fasli ini, tolibannya adalah nakiroh, fil faslinya adalah jar majrur. Rangkaian toliban fil fasli ini namanya adalah mirip idofah, mirip gabungan dua isim. Tapi bukan idofah, hanya mirip.
Maka kalimat taliban fil fasli ini dalam ilmu nahwu disebut dengan syabihun bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf. Syabih itu artinya mirip, bi dengan mudhaf. Jadi syabihun bil mudhaf. Kata taliban ini mirip dengan mudhaf, tapi bukan mudhaf. Disebut mirip karena setelah kata talibannya ada kalimat lain, yakni fil fasli. Tapi dia bukan mudhaf. Kenapa? Karena kalau mudhaf nggak boleh pakai tanwin. Di satu sisi dia bukan mudhaf, tapi setelah kata taliban ada kalimat lain fil fasli, maka disebutnya sebagai syabihun bil mudhaf, yakni mirip dengan mudhaf. Kata talibannya mirip dengan mudhaf. Nah, kalau kata munadanya setelah ya ini adalah nakiroh, dan setelah nakirohnya ini ada jar majrur, atau bisa juga dzarab dengan mudhaf ilaih, misalkan ya taliban amamal fasli, amama kan dzarab, atau ya jalisan tahta syajarati, wahai seorang yang sedang duduk di bawah pohon, bisa pakai huruf jar, bisa pakai dzarab ya, kata setelah nakirahnya ini. Maka dalam ilmu nahwu munadanya ini taliban fil fasli disebut dengan nakirah ghairu maqsudah. Nakirah artinya tidak tertentu, tidak jelas, tidak dijelaskan siapa orangnya, tidak ditentukan siapa orangnya, dan cirinya tidak ada alif lam. Terus ghairu maqsudatin, artinya orangnya tidak dituju, tidak dimaksud, siapapun aja. Misalkan gini, ada banyak mahasiswa. Ada banyak mahasiswa di dalam kelas. Terus kita mau manggil seseorang dari mereka. Tetapi misalnya gini ya, ada orang buta. Dia tahu bahwa di dalam kelas itu ada beberapa mahasiswa. Dan dia, si buta tadi, ingin memanggil salah satu dari mereka, tapi dia tidak menuju kepada salah satu dari mereka siapapun saja. Pokoknya, siapapun yang memanggil suara saya, berarti dia yang bisa menyahut suara saya. Bebas siapapun yang menyahut. Misalnya, ya taliban fil fasli, wahai salah satu mahasiswa yang ada di dalam kelas. Atau wahai seorang mahasiswa yang ada di dalam kelas. Siapapun. Tidak dituju orangnya. Siapapun saja yang mau mendengar suara panggilan saya, maka menyahutlah. Dengarkan suara panggilan saya dan menyahutlah. Menjawablah. Nah, karena nakirohnya ini, atau kata yang tidak ditentukannya ini, tidak dituju siapa orangnya, bebas siapapun, maka menggunakan aturan ininya talibannya harus mansub. Harus mansub. Dan karena nakiroh tidak ada alif lam, berarti fathatain, bertanwin. Makanya ya taliban fil fasli, wahai seorang mahasiswa yang ada di dalam kelas. Sa'idni, bantulah aku. Misalnya gitu. Jadi bedanya dengan yang di atas, kalau yang nomor 3 ini tolibu itu nakiroh, tetapi ini maksudah. Meskipun tidak jelas siapa orangnya, belum diketahui siapa namanya dan sebagainya, tetapi yang manggilnya udah menuju, memaksudkan salah satu dari sekian orang yang dia tahu ada di depan dia, atau yang mau dia panggil, orang-orang, sekelompok orang yang dia mau panggil, itu dia sudah mau menunjukkan kepada siapa yang ingin dia seru atau yang ingin dia panggil. Tapi kalau yang ya taliban fil fasli, ini nakirohnya ghairu maqsudah. Nakiroh tidak ditentukan, tetapi nakiroh tidak ada alif lam dan tidak dituju siapa orangnya. Gitu. Nah, kalau orangnya yang dipanggil itu tidak dituju siapa saja orangnya, atau tidak dituju siapa orangnya, ghairu maqsudatin, maka munadanya, nakirohnya harus mansub. Dan karena tidak ada alif lam, nakiroh kan tidak ada alif lam, maka tanwin. Ya taliban fil fasli, ya masyian fit tariqi,
Ya jalisan tahtas syajarati. Ya qa'iman amamal fasli. Dan seterusnya. Itu ya. Itu aturan yang keempat. Nah, untuk yang syabihun bil mudhaf juga bisa misalkan kalimat seperti yang tadi. Ya tali'an jabalan. Tali'an jabalan itu tali'annya adalah nakirah dan tidak dituju orangnya. Tetapi dia tali'an jabalan itu mirip dengan idofat. Tolian jabalan. Jabalannya sebagai maf'ul bihi dari tolian. Dia bukan idofat karena toliannya menggunakan tanwin. Kalau mudhof kan tidak boleh bertanwin. Sedangkan jabalannya adalah maf'ul bihi dari kata tolian. Ya tolian jabalan. Ya qari'an kitaban. Ya katiban kitaban. Dan seterusnya. Terakhir, aturan yang kelima adalah setelah ya-nya itu adalah idofah. Coba lihat. Ya huruf nida. Terus Rasulullah ini Rasulu dengan Allah dua kata, dua isim digandengkan. Dua isim digabungkan. Maka ini namanya idofah. Rasulu mudhof, Allah mudhof ilaih. Nah, ketika munadanya adalah idofah, mudhof dan mudhof ilaih, lalu diawali oleh harfun nida ya, maka aturan mainnya munadanya yakni rasulu ini sebagai munada kan, tapi munadanya berupa mudhof. Maka kalau munadanya berupa mudhof, maka harus mansub fathah, dan karena mudhof maka tidak boleh bertanwin. Fathah tapi tidak bertanwin. Ya Rasulullahi. Berbeda dengan yang di atas. Ya Toliban. Ya Toliban fil fasli. Kalau Toliban tidak mudhof. Hanya syabihun bil mudhof saja. Mirip mudhof. Sedangkan Rasulullah ini mudhof betulan. Rasul mudhof, Allah mudhof ilaih. Nah, kalau munadanya adalah mudhof, maka ketika diawali oleh huruf nida ya, maka munada mudhof ini harus mansub dan fathah tanpa tanwin. Ya Rasulullahi, ya Abdarrahmani, ya Saifallahi, ya Ibadallahi, dan sebagainya. Atau misalnya yang lain. Kita sering mengucapkan kata ini nih. Ya Rabbana. Ya Rabba. Ya Rabbana. Ini ya Rabbana ini, ya huruf nida. Rabbana ini dari kata Rabbun, Tuhan, dengan na kami. Rabbuna berarti mudhof ilaih. Rabbunya mudhof, nanya mudhof ilaih. Nah, ketika ada kata terbuat dari idofah, munadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih, lalu diawali oleh ya, maka Rabbunya menjadi Robba. Makanya ya Rabbana. Seperti itu ya. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita menggunakan harfun nida ya, itu tidak jarang ya-nya juga suka dibuang. Kayak Rabbana dhalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu asalnya adalah ya Rabbana. Cuman ya-nya dibuang. Cukup Rabbana saja. Itu boleh ya, huruf nida dibuang. Tapi kalau dimunculkan, ya tinggal dimunculkan saja. Tapi khususnya kalau untuk ya, maka aturan mainnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pembahasannya seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat.